Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Syaputri, Fakultas MIPA dari jurusan Matematika. Di sini saya menerangkan proyek saya yang berjudul penentuan waktu simpan beras Bansos Kasra pada gudang Gunelok menggunakan Fuzi Infrasystem. Latar belakangnya, penyimpanan pada beras itu sangat penting bagi kehidupan karena kebutuhan beras harus kita cukupi setiap hari, sementara panen padi hanya bisa dilakukan 3 kali selama 1 tahun. Pengolahan cadangan pangan ini dilakukan oleh Perum Bulog yang dimanfaatkan oleh pemerintah, tetapi tidak sembarang beras bisa masuk ke Perum Bulog ini. Beras tersebut harus memenuhi syarat yang ditetapkan. Perum Bulog ini sebagai BUMN yang tugasnya ialah Public Service Obligation untuk menjalankan amanah agar dapat bisa menjaga harga beras stabil di tingkat produsen. Dalam penentuan waktu juga beras bansos tersebut yang disimpan akan distribusikan juga bebas karena tidak terpaku pada saat waktu tanggal penyimpanan, tetapi dia juga memperhatikan perubahan-perubahan seperti kadar air, butir menir, butir patah, dan juga kuantitas pada beras tersebut. Dalam penelitian ini kita menggunakan logika Fuzzy karena metode yang sering kali digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan ialah logika Fuzzy. Ada banyak metode yang bisa dilakukan, di antaranya metode Sugeno dan juga metode Mamdani. Agar dapat melakukan perbandingan untuk mendapatkan hasil yang bagus, maka dilakukanlah metode ini. Dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan agar bisa memberi solusi bagi si pengambil keputusan untuk menentukan waktu dalam penyimpanan dengan tepat. Dari banyak data yang dikumpul diambil sampel 4 data yang diakui mewakili keseluruhan data yang ada pada beras tersebut. Keempat data itu ialah kadar air, butir menir, butir patah, kuantitas, dan juga waktu penyimpanannya. Fuzifikasi. Dalam penelitian ini, untuk menyelesaikan masalah pada penentuan waktu penyimpanan, langkah pertama yaitu dengan menentukan variabel yang digunakan dalam proses fuzifikasi. Nah, berikut ini itu adalah kualitas beras menurut SNI dan IPRES. Seperti ditunjukkan pada tabel 1, dan berikut ini hasil analisis terhadap kualitas awal ketiga jenis beras yang digunakan pada penelitian. Nah, dari dua data di atas diambillah sebagai sampel dalam penelitian pada tabel di bawah ialah himpunan Fuzzy. Di sini diambil 4 input dan 1 output, di mana inputnya kadar air, butir menir, kuantitas, butir patah, dan outputnya waktu simpan. Setelah label himpunan Fuzzy, disinilah menentukan fungsi keanggotaan setiap variabel yang digunakan. Variabel pertama yaitu kadar air yang terdapat himpunan yaitu terdiri dari dry and moist, di mana referensi linear turun 13,1 dan linear naiknya adalah 14. Berikut adalah gambar himpunan dan grafik fungsi kadar air dan juga fungsi keanggotaannya. Variabel kedua yaitu butir menir, di mana referensi linear turun untuk nilai A adalah 1, linear naiknya adalah 2. Berikut ini adalah gambar himpunan Fuzzy dan grafiknya beserta fungsi keanggotaannya. Variabel ketiga yaitu kuantitas, di mana terdapat himpunan yang terdiri dari sedikit dan banyak, di mana representasi linear turunnya 1400 dan linear naiknya 70.000. Berikut adalah gambar dan grafik himpunan Fuzzy kuantitas berdasarkan fungsi keanggotaannya. Dan variabel keempat itu ada butir patah, di mana linear turunnya itu 18,2 dan linear naiknya 20. Berikut adalah gambar himpunan dan grafik himpunan Fuzzy butir patah beserta fungsi keanggotaannya. Dan yang terakhir ada outputnya, yaitu variabel waktu simpan. Dari linear turunnya adalah 8 dan linear naiknya 44. Berikut adalah gambar himpunan dan grafik himpunan Fuzzy waktu simpan beserta rumus fungsi keanggotaannya. Setelah kita mengetahui variabel-variabelnya, di sini sekarang inferensi dan aplikasi fungsi aplikasi. Pada tahap ini ditentukanlah menggunakan fungsi min. Dalam proses inferensi terdapat beberapa aturan dari keempat variabel input dan 1 variabel output. Ini terdapat 16 aturan. Nah, setelah diketahui bentuk fungsi dari tiap variabel maupun variabel output atau input, aturan-aturan rule ini, dengan ini selanjutnya kita akan melakukan fungsi implikasi dengan menggunakan aturan yang sudah kita tetapkan sebelumnya untuk bisa mendapatkan nilai alfa predikat 1-16.
Fungsi matematika, dalam penelitian ini diambil data untuk menguji coba gudang 2 dengan nomor urut 7 yang mempunyai nilai kadar air 13,8%, butir patah 19,8%, butir menir 1,8%, kuantitas 30.000 kg. Berikut ialah penyelesaian fusifikasinya. Yang pertama itu kadar airnya 13,8%, didapatlah new moistnya 0,78, new dry-nya 0,22. Berikut ini grafik fungsi keanggotaannya. Yang kedua ada butir menirnya yang ditanya 1,8% dan didapat hasilnya new sedikitnya 0,2, new banyaknya 0,8. Berikut gambar fungsi keanggotaan dari variabel butir menir. Yang ketiga, kuantitasnya itu yang ditanya 30.000 kg dan didapat hasil new sedikit 0,58, new banyak 0,42, dan berikut adalah fungsi keanggotaannya. Dan yang terakhir itu butir patahnya 19,8%, didapat hasil new sedikit 0,11, new banyak 0,89, dan ini juga fungsi keanggotaan dari variabel butir patah. Setelah itu, pada tahap ini dilakukan implikasi agar untuk mencari alfa predikat 1-16 yang ditentukan sesuai dengan 16 aturan pada tabel 3 tadi. Berikut ini proses implikasi aturan. Rule yang pertama, jika kadar air beras moist, butir menir banyak, kuantitas banyak, butir patah banyak, maka masa simpannya sebentar. Maka alfa predikat satunya minimumnya hasilnya adalah 0,42. Ini dikerjakan sampai rule 16. Pada rule 16-nya jika kadar air beras dry, butir menir sedikit, kuantitas sedikit, butir patah sedikit, maka masa simpan lama. Alfa predikat 16-nya minimumnya hasilnya adalah 0,11. Setelah kita mengerjakan rule alfa 1-16, kita mengerjakan defusifikasi menggunakan metode Fuzzi-Mamdani yang didapat dari rule tadi. Itu adalah dapatlah A1-A5, di mana A1 Z-nya 23,12, dan juga A5 Z-nya 40,04. Hasil perhitungan proses defusifikasi untuk variabel kadar air, butir menir, butir patah, kuantitas, dan waktu simpanan itu digunakanlah metode centroid. Pada metode ini, solusi Kripps diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah Fuzzy. Secara umum dirumuskan pada persamaan yang di bawah ini. Setelah itu kita menghitung momen untuk setiap daerah dan didapatlah momen 1 sampai momen 5, di mana momen 1-nya 155,01, momen 2-nya 74,44, momen 3 73,97, momen 4-nya didapat 5,51, dan momen 5-nya didapat 0,65. Setelah menghitung momen, kita menghitung luas setiap daerah dan didapatlah A1 sampai A5, di mana A1 13,41, A2 2,88 hingga A5-nya 0,12. Setelah kita menghitung momen dan luas daerah, kita tinggal masukin aja rumusnya yang tadi ke titik pusat yang diperoleh dari rumus ini. Kita masukkan momen 1 sampai momen 5 dijumlahkan, dibagi luas daerah A1 sampai A5, jumlahkan itu dibagi dan diperoleh hasil 18,57. Jadi hasil perhitungan menggunakan metode Fuzzi-Mamdani bahwa masa penyimpanan beras ialah 18,57 yang dibulatkan menjadi 19 hari. Refusi tersebut kemudian disimulasikan pada MATLAB dan didapatlah hasilnya pada MATLAB ada 20,7 atau dibulatkan menjadi 21, yaitu artinya waktu penyimpanan beras ialah 21 hari. Setelah Fuzzi-Mamdani sekarang menggunakan metode Fuzzi-Sugeno. Pada Sugeno ini komposisi aturannya menggunakan fungsi max. Komposisi aturan merupakan kesimpulan secara keseluruhan dengan mengambil tingkat keanggotaan maksimum pada tiap-tiap konsekuen. Aplikasi fungsi implikasi dengan menggabungkan semua kesimpulan masing-masing aturan. Setelah itu diperoleh daerah solusi tabur yang sebagai berikut. Didapat tingkat waktu simpannya sebentarnya maksimumnya 0,58, lama maksimumnya 0,22. Pada metode Fuzzi-Sugeno, penegasan menggunakan perhitungan rata-rata terbobot atau weight average, di mana diperoleh hasil 12,8 yang dibuatkan menjadi 13 hari. Dan pada Fuzzi tersebut kemudian disimulasikan pada MATLAB sebagai berikut, yang didapat hasil 14 hari, yang berarti waktu penyimpanan beras tersebut ialah 14 hari. Selanjutnya adalah pembahasan dalam penentuan keputusan waktu simpan beras bulog ini ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel input dan outputnya. Dalam penentuan keputusan waktu penyimpanan beras pada pengujian ini dilakukanlah metode Mamdani dan juga Sugeno,
Dan ada kala juga pembanding antara metode Mamdani yang mempunyai hasil perhitungan yang berbeda dari metode Sugeno. Untuk dapat melakukan perhitungan, kita memerlukan input, output yang sudah kita ketahui tadi. Dari hasil uji data yang dinyatakan yang dilakukan dengan menggunakan metode Mamdani dan juga metode Sugeno, apabila di mana jumlah kadar air 19,8%, butir menir 1,8%, kapasitasnya 30.000 kg dan juga butir patah 1,8, didapat bahwa waktu penyimpanan menggunakan metode Mamdani 19 hari untuk perhitungan manual, sedangkan programnya yaitu 21 hari. Dan juga untuk perhitungan menggunakan metode Sugeno, didapatlah bahwa keputusan waktu penyimpanan ialah 13 hari dan jika dengan program waktu penyimpanannya ialah 14 hari. Dan apabila disimpulkan bahwa pembanding dari hasil kedua metode yaitu metode Mamdani dan juga metode Sugeno, menurut perhitungan program yaitu keputusan penyimpanan pada beras menggunakan metode Mamdani dan juga menggunakan metode Sugeno lebih sebentar daripada menggunakan perhitungan metode Mamdani. Hasil program pertama-tama membuat program menggunakan MATLAB yaitu dengan mengetik GUID pada MATLAB lalu akan muncul seperti tampilan pada gambar 15. Yang kedua tuh edit design sesuai dengan inginkan. Selanjutnya baru memulai kode program. Kode program yang dibuat terdapat pada M-file. Seperti pada gambar 17 ini, di atas ialah event dari berbagai objek yang dibuat karena event tersebut akan berjalan pada saat tombol running diklik. Setelah itu kita akan membuat kode program di dalam edit 1_callback. Kita tinggal klik saja pada tampilan pada gambar 17, maka akan langsung menuju ke edit 1_callback dan kita tinggal tambahkan kode programnya seperti tampilan gambar 18. Begitu juga edit 2, edit 3, dan juga edit 4_callback. Kurang lebih isinya tuh sama, cuma berbeda di nama variabelnya masing-masing. Setelah itu, kita akan membuat kode program di dalam push button 1_callback dan kita tambahkan kode programnya seperti pada gambar tampilan 22 ini. Jika sudah selesai semua dilakukan, maka tinggal kita running. Apakah akan tampil tampilan seperti gambar di bawah ini, seperti gambar 23. Maka kita tinggal akan masukkan data yang ditanya, maka akan langsung muncul hasilnya beserta keterangannya. Beginilah tampilannya ketika sudah di running. Kita tinggal masukin datanya, kadar airnya 13,8, butir menirnya 1,8%, kuantitasnya 30.000 kg, dan butir patahnya 19,8%. Kita running dan hasilnya Mamdani 21 hari keterangannya sebentar dan Sugeno 14 hari keterangannya sebentar. Yang terakhir ialah kesimpulan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan hasil keputusan kapan penyimpanan pada beras. Penerapan metode Fuzzy Mamdani dan juga Sugeno ini dipilih karena tingkat keakuratnya dalam memprediksi waktu penyimpanan pada beras. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan dalam menentukan waktu penyimpanan menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel input kadar air, butir menir, butir kata, dan kuantitas, sedangkan variabel outputnya terdiri dari waktu simpan. Hasil dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa perkiraan keputusan menentukan waktu penyimpanan beras menggunakan metode Sugeno lebih cepat hasilnya yaitu 14 hari dibanding dengan hasil perkiraan menentukan keputusan waktu menggunakan metode Mamdani dengan hasil waktu penyimpanan 21 hari. Dengan penelitian ini juga dapat membantu memperkirakan menentukan keputusan waktu penyimpanan pada beras tersebut. Sekian dari saya, maaf jika masih ada sesuatu kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.